Assalamualaikum jamaah semua. Perkenalkan, kami dari kelompok KKM 155. Izinkan kami untuk mensosialisasikan video tutorial tentang penyusunan laporan keuangan masjid dengan judul Ayo Jaga Keuangan Masjid. Berikut ini adalah penjelasan tentang laporan keuangan masjid. Lalu, kenapa sih masjid perlu membuat laporan keuangan? Jadi, alasannya adalah untuk menjaga amanah dari dana ataupun uang dari sedekah, infak, zakat, dan lain-lain sehingga diperlukan adanya laporan keuangan. Laporan sebagai informasi keuangan bertujuan untuk pertanggungjawaban dan pengelolaan, di mana semakin lengkap informasi yang disajikan, maka semakin baik pula pertanggungjawaban dan pengelolaannya. Lalu, jenis-jenis laporan keuangan masjid ada 3, yaitu yang pertama laporan penghasilan komprehensif, yang kedua laporan perubahan aset neto, dan yang ketiga adalah laporan posisi keuangan atau neraca. Laporan penghasilan komprehensif menyediakan informasi mengenai pendapatan, beban, dan juga surplus atau defisit. Laporan perubahan aset neto menyediakan informasi mengenai saldo aset neto awal tahun, surplus atau defisit, dan saldo aset neto akhir tahun. Laporan posisi keuangan atau neraca menyediakan informasi mengenai posisi atau saldo dari aset, kewajiban, dan juga aset neto. Pada pembahasan selanjutnya, saya akan membahas mengenai persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi yaitu aset sama dengan liability ditambah dengan equity, atau aset sama dengan utang ditambah dengan modal. Kita akan membahas pengertian aset. Apa sih aset itu? Di dalam akuntansi, aset merupakan sumber daya yang dikuasai atau dikendalikan oleh entitas, kemudian yang timbul akibat transaksi masa lalu, serta diharapkan akan muncul manfaat ekonomi di masa yang akan datang dengan cukup pasti. Berikut klasifikasi aset. Yang pertama ada berdasarkan konvertibilitas, yaitu kemudahan aset untuk dikonversikan menjadi kas dan setara kas, ada aset lancar dan aset tidak lancar. Kemudian yang kedua berdasarkan keberadaan fisik, ada aset berwujud dan aset tidak berwujud. Selanjutnya kita akan membahas pengertian kewajiban. Kewajiban kini dari perusahaan yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaian yang diharapkan dapat menghasilkan arus keluar dari sumber daya perusahaan dalam mewujudkan manfaat ekonomi, atau kita juga bisa menyebutnya dengan istilah hutang. Klasifikasi kewajiban. Yang pertama ada kewajiban jangka pendek, yaitu kewajiban yang memiliki jatuh tempo kurang dari 12 bulan. Yang kedua ada kewajiban jangka panjang yang memiliki jatuh tempo lebih dari 12 bulan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengertian ekuitas. Jadi, ekuitas adalah modal atau kekayaan suatu entitas. Ekuitas ini merupakan selisih dari jumlah aktiva atau aset yang dikurangi dengan pasiva atau kewajiban. Ekuitas ini merupakan kekayaan bersih dari suatu perusahaan. Kemudian, contoh dari ekuitas yaitu berupa aset neto atau bisa juga kita sebut dengan aset bersih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai debit dan juga kredit, definisi debit dan definisi dari kredit. Untuk yang pertama adalah definisi dari debit. Debit secara umum adalah pengurangan simpanan di rekening bank atau catatan pembukuan yang meningkatkan nilai aset atau mengurangi jumlah kewajiban. Dapat diartikan juga sebagai peningkatan uang dalam tabungan atau rekening dan juga sebagai peningkatan transaksi. Yang terakhir adalah kredit. Definisi kredit secara umum adalah kemampuan untuk melakukan pembelian atau pinjaman dengan perjanjian untuk melakukan pembayaran dalam periode tertentu, dan juga disebut sebagai pengeluaran uang saat bertransaksi. Untuk selanjutnya, kita bahas mengapa kita menggunakan aplikasi Excel ini sebagai basis aplikasi sederhana dalam pencatatan dan laporan akuntansi keuangan masjid. Nah, berikut ini ada beberapa kelebihan Excel yang mana menjadikan dasar kita untuk menggunakan aplikasi Excel ini. Yang pertama, ada di setiap komputer, terutama di dalam Windows. Jadi, akses dalam mendapatkan aplikasi Excel ini sangatlah mudah.
Kemudian yang kedua, mudah dan sering digunakan, serta pengoperasiannya yang tidak terlalu rumit. Jadi memungkinkan kita untuk menggunakan aplikasi Excel ini dalam melakukan pencatatan dan laporan akuntansi keuangan masjid. Kemudian di dalam aplikasi Excel ini kita menggunakan model spreadsheet, yang mana alur prosesnya kelihatan. Jadi ketika kita menginput transaksi di dalam jurnal, maka secara otomatis di dalam buku besar, di dalam neraca saldo, di dalam laporan keuangan akan secara otomatis terisi. Jadi ketika kita mendapatkan kesalahan dan akan melakukan modifikasi, maka secara mudah terindikasi. Yang selanjutnya yaitu mudah dipelajari dan sangat memudahkan kita untuk melakukan pengembangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fitur-fitur yang ada di aplikasi akuntansi masjid. Yang pertama ada identitas masjid, diisi sesuai dengan masjid yang bersangkutan. Karena kami memilih Masjid An-Nur, jadi kami mengisi identitas Masjid An-Nur yang berada di PCMI. Yang kedua yaitu ada petugas akuntansi dan ketua yayasan, diisi sesuai dengan namanya. Ini bertujuan untuk nantinya pada saat pelaporan. Lalu yang kedua ada jurnal. Nah, di sini diisi sesuai transaksi yang terjadi ya Bapak Ibu, dan ngisinya harus seimbang agar nantinya laporan keuangan bisa balance. Yang ketiga ada neraca saldo. Nah, di neraca saldo ini akan terisi otomatis saat Bapak Ibu mengisi jurnal tadi. Begitupun dengan laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, dan neraca. Di sini ada chart of account yang berisi akun-akun yang ada di akuntansi masjid. Langkah pertama, kita mengisi informasi terkait identitas masjid, petugas akuntansi, dan ketua yayasan. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan input saldo awal. Saldo awal ini kita dapat dari laporan posisi keuangan tahun anggaran sebelumnya. Di sini, kita memiliki laporan posisi keuangan Masjid An-Nur PCMI pertanggal 31 Desember 2019. Data ini yang akan kita gunakan sebagai saldo awal. Kemudian, kita akan melakukan input saldo awal pertanggal 1 Januari 2020 dengan nama akun yang pertama terkait kas di bendahara. Kita jurnal pada sisi debit sebesar Rp156.667.685. Dan di sini kita telah selesai melakukan input saldo awal dari laporan keuangan Masjid An-Nur PCMI. Langkah berikutnya adalah kita belajar bagaimana cara menginput jurnal transaksi, yaitu bagian terpenting dari akuntansi masjid, karena setelah kita menjurnal, data laporan akan otomatis terinput. Di sini, kita telah selesai melakukan input jurnal transaksi terkait penerimaan dan pengeluaran kas Masjid An-Nur PCMI tertanggal 31 Agustus 2020. Transaksi terkait penerimaan akan kita jurnal pada sisi kredit. Kemudian ada balance, kita jurnal kasih bendahara pada sisi debit. Selanjutnya, transaksi terkait pengeluaran akan kita jurnal pada sisi debit. Kemudian ada balance, kita jurnal kasih bendahara pada sisi kredit. Pada neraca saldo menunjukkan data terkait jenis akun beserta saldo total dari setiap akun yang sudah kita input dari jurnal umum. Data yang ditunjukkan seperti ini. Kemudian di sini akan terjadi balance antara sisi debit dan sisi kredit. Selanjutnya pada laporan penghasilan komprehensif menunjukkan data terkait dengan pendapatan dan beban yang terjadi. Kemudian di sini terdapat surplus atau defisit, yaitu selisih antara total pendapatan dan total beban. Selanjutnya pada laporan perubahan aset neto. Laporan ini menunjukkan perubahan aset neto yang dimiliki oleh Masjid An-Nur yang disebabkan oleh transaksi keuangan yang terjadi selama tahun 2020. Di sini terdapat aset neto awal tahun per 1 Januari 2020 ditambah surplus atau dikurangi defisit akan menghasilkan aset neto akhir tahun per 31 Desember 2020. Kemudian yang terakhir adalah neraca. Laporan ini menunjukkan posisi nilai aset, kewajiban, dan aset neto pertanggal 31 Desember 2020. Total nilai aset harus seimbang dengan total kewajiban ditambah aset neto. Demikian video tutorial yang dapat kami persembahkan. Semoga dengan tayangan tadi kita semakin memahami terkait dengan penyusunan laporan keuangan masjid. Harapannya ke depan pengelolaan keuangan masjid akan menjadi lebih baik lagi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.